Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun anda berada, pernahkah kalian membayangkan ketika hidup di dunia ini, di mana orang-orang kafir mulai menghilang? Mereka lenyap bukan karena bom, bukan karena senjata, tapi karena mereka berhenti untuk punya anak. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang beriman di kalangan muslim terus melahirkan generasi baru. Mulai dari 1 anak, 2 anak, dari 2 anak menjadi 5 anak, bahkan sampai 10 anak. Itu pun dengan 1 istri. Apalagi kalau dia mempunyai istri 2, bisa mencapai anaknya 20 orang dengan 2 istri. Dan ini bukanlah mimpi, tapi kenyataan demografis yang sedang berjalan pada saat sekarang ini. Sementara itu negara-negara Eropah yang mayoritasnya sudah meninggalkan agama, menggantungkan kehidupan pada rasionalisme dengan angan-angan yang palsu yang mereka harapkan, hedonisme dan kebebasan mutlak tanpa mereka mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Orang-orang non-muslim pada saat ini mulai merasakan kehampaan. Mereka tidak lagi menikah, tak ingin punya anak, tidak sanggup memikul beban kompleksitas kehidupan di dunia ini yang mana sulit untuk ditebak. Lalu lihatlah orang-orang muslim pada saat sekarang ini, meskipun dimiskinkan secara sistematis oleh sistem duniawi pada saat sekarang ini, dizolimi, difitnah, mereka masih punya harapan untuk memiliki anak dan harapan untuk hidup di akhirat selama-lamanya. Dan dalam Islam, anak bukan sekadar penerus darah. Anak adalah penjaga agama. Dalam suatu mana hadis dikatakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Maka inilah pertempuran akhir zaman yang sebenarnya antara umat yang memilih untuk hidup dan umat yang memilih untuk kepunahan. Para ahli demografis sudah berteriak, jika tren ini terus berlanjut, Eropah akan menjadi minoritas di tanahnya sendiri pada tahun 2050. Tapi siapa yang akan menggantikan mereka? Tentunya anak-anak muslim yang merayap sangat subur, yang lahir bukan dari kebetulan, tapi lahir dari cinta sejati, baik secara lahir dan batin. Dan dari keyakinan akan janji Tuhan, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Quran Surat Al-Qasas ayat 5. Nah, inilah rencana Tuhan tanpa disadari yang halus tapi dahsyat dan nyata. Tanpa satu peluru pun ditembakkan, tanpa satu perang pun diumumkan, umat yang mati keyakinan akan lenyap, digantikan oleh umat yang hidup dalam iman dan dalam Islam. Jadi pertanyaannya bukan kapan Islam menang, bukan itu, tapi apakah umat muslim siap mewarisi bumi ini dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, bahkan dengan iman. Atau justru anak-anak muslim lahir itu lahir tapi tanpa tujuan arah, atau lahir tapi dibesarkan tidak kenal agama, atau lahir tapi tak kenal dengan Al-Quran. Saudaraku dimanapun anda berada, jika orang-orang non-muslim berhenti punya anak karena putus asa, jangan sampai umat Islam melahirkan anak-anak yang justru tumbuh tanpa agama dan Islam. Perang hari ini adalah perang Armageddon, yaitu lenyapnya satu kaum di permukaan bumi. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan membinasakan kalian, wahai manusia, dan menggantikan kalian dengan orang-orang yang lain. Dan Allah Maha Kuasa atas yang demikian itu. Ini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa. Sebuah ayat pendek, tapi mengguncangkan, menggentarkan hati siapapun yang masih memiliki nurani. Saudaraku pemirsa budiman,
Kita hidup di dunia ini seolah-olah kita yang punya kuasa. Kita bicara seolah-olah kita yang mengatur hidup. Kita yang membuat aturan. Kita yang menetapkan hukuman. Kita yang menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang tidak. Tapi ayat ini datang seperti tamparan keras buat umat manusia dari langit. Wahai manusia, jika aku mau, aku lenyapkan kalian semuanya, aku ganti dengan kaum yang lain, dan itu sangat mudah bagiku. Lihat bagaimana Allah menyapa kita. Ya ayuhan nas, bukan hanya orang beriman, bukan hanya para ulama, tapi seluruh manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, dari yang paling miskin sampai yang paling berkuasa, dari yang paling beriman hingga yang menyombongkan diri, kita semua di bawah satu kalimat ini. Jika dia mau, dia bisa melenyapkan seluruh manusia di permukaan bumi ini. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, kenapa Allah memberi peringatan sekeras ini? Karena manusia sering lupa bahwa dunia ini bukan milik dia. Bahwa manusia ini lupa bahwa umur yang ia miliki bukanlah hak mutlak milik manusia. Manusia lupa bahwa kekuatan, kekayaan, jabatan, bahkan napas sekalipun bisa dicabut kapanpun tanpa pemberitahuan, tanpa negosiasi sebelumnya. Dan Allah tidak butuh siapapun. Kita yang butuh kepada Allah. Kalau kita berpaling, kalau kita sombong, kalau kita meninggalkan amanahnya, Allah tidak rugi. Dia bisa ganti kita dengan kaum yang lain, yang lebih bersyukur, yang lebih tunduk, yang lebih tahu diri. Sejarah sudah membuktikan dalam Al-Quran, kaum Ad, kaum Thamud, mereka kuat, mereka hebat, mereka membangun negeri dengan tangan sendiri. Tapi saat kesombongan menutupi hati mereka, Allah ganti mereka, Allah binasakan mereka. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat-umat terdahulu, semuanya adalah contoh nyata dari ayat ini. Dan kita hari ini yang hidup di zaman modern ini, teknologi canggih, mobil mewah, rumah besar, dan internet cepat, apakah kita kira kita lebih kuat dari umat-umat terdahulu? Apakah kita pikir kita kebal dari peringatan yang sama itu? Ayat ini adalah pengingat keras bagi kita bersama. Bukan untuk membuat kita takut tanpa arah, tapi untuk membuat kita sadar, untuk membangunkan kesadaran kita bahwa amanah hidup ini adalah ujian bagi kita bersama. Dan bahwa kita bisa saja digantikan oleh kaum yang lain, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhenti bersyukur, berhenti mengimani, berhenti berbuat kebaikan, yang banyak adalah kemaksiatan, yang banyak adalah keingkaran, yang banyak adalah kekufuran, yang banyak adalah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka Allah akan datangkan generasi baru, kaum yang baru, yang lebih ikhlas, yang lebih jujur, yang lebih dekat dengannya. Maka sebelum waktu itu datang, sebelum takdir itu datang menimpa kita bersama, marilah kita kembali kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati kita sementara. Kita bersihkan diri kita ini. Bukan karena kita takut untuk dimusnahkan, tapi karena kita mesti menyadari bahwa kita ini hanyalah makhluk yang lemah. Bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang suatu saat akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya siap untuk menjadi banyak, tapi siapa yang kuat imannya dan siap untuk menjadi khilafah di permukaan bumi ini. Dan ingat, tak ada yang kebetulan dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir, yang non-muslim menolak untuk kehidupan, yang beriman, yang berislam akan tetap menjaga peradaban kehidupan dunia masa yang akan datang di dunia maupun di akhirat kelak. Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.